Akhirnya warga dari Pak Rizky, istrinya ini terutama, tanpa sepengetahuan Pak Rizky suaminya, diam-diam menemui seorang dukun. Minta tolong sama dukun tersebut. Bah, ini saya minta tolong kerjain keluarga saya. Ini fotonya, ini untuk maksudnya rambutnya atau persyaratan lah untuk melakukan ritual santet. Halo guys, selamat malam. Jumpa kembali lagi bersama kita di acara channel YouTube kesayangan kalian, di mana channel ini selalu memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor untuk kalian dengarkan. Kembali lagi di sini bersama gua Cok Tris dan ada teman gua Karul, Ali. Kembali lagi di acara favorit kalian, di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Selamat malam guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu dipanjangkan umur, dan selalu diberi keberkahan. Amin, Allah amin. Guys, kita sudah memasuki bulan Ramadan guys, sudah masukin bulan puasa, di mana bulan yang ditunggu-tunggu seluruh umat muslim di dunia. Semoga kita bulan puasanya lancar ya. Amin, amin, amin. Diberi kelancaran, diberi kesehatan. Semoga puasa di tahun ini bisa terselesaikan dengan sepenuhnya. Malam ini seperti biasa guys, kita akan membacakan cerita yang dikirimkan oleh viewers kita atau subscriber kita melalui inbox email kita. Cerita lebih jelasnya itu akan diceritakan oleh Cok Irul. Jadi gue akan spill sedikit guys ceritanya. Ini bercerita di salah satu keluarga, di mana keluarga ini merebutkan sebuah harta warisan. Dan ternyata harta warisan ini banyak yang menginginkan guys, sehingga terdapatlah sesuatu kehororan, sebuah misteri yang menurut gue sih sangat horor. Kalian harus dengarkan ceritanya sampai selesai. Langsung saja kita dengarkan ceritanya dari Coirul. Bagaimana ceritanya Coirul? Oke Cotris, jadi cerita gini, dikirim oleh sahabat Numpang Cok. Kita sebut aja namanya Cok Febri. Oke. Cok Febri. Jadi gini guys, kita dapat cerita dari Cok Febri, yang dimana Cok Febri ini anak dari Bapak Dani. Ya. Pak Dani ini mempunyai adik 2 orang, namanya Pak Rifka, anak kedua, yang ketiga Pak Rizky, adiknya, ya kan. Terus Cok Febri ini juga mempunyai kakak perempuan namanya Kak Sasa, adiknya Cynthia, si Bontot. Oke, singkat cerita, Pak Dani ini memanggil kedua adiknya untuk datang ke rumah orang tuanya. Karena memang Pak Dani ini tinggal di rumah orang tua ini, di rumah orang tuanya maksudnya, di rumah peninggalan orang tuanya ini. Datanglah adiknya Pak Dani, Pak Rifka dan Pak Rizky. Membicarakan soal harta warisan orang tuanya, yaitu rumah ini yang ditempati. Mau dijual maksudnya. Dia menginfokan, ini rumah gue mau jual. Nanti untuk pembagian nih gue infoin ke lu pada. Jadi pada ini menginfokan, ini rumah gue jual dengan harga sekian, pembagiannya gue 70%. Lu 15. Iya, istilahnya mau ngambil sepenuhnya lah, mau ngambil banyak. Karena menurut Pak Dani ini dia ada andil nih di rumah ini. Karena pas saat memang untuk rumah ini dia ada pembangunan juga sedikit. Dia ngerenov dikit lah istilah rumah tersebut. Terus ternyata Pak Dani ini malah ngungkit kepada kedua adiknya ini. Kenapa gue bagi lu 15-15? Karena gue udah banyak bantu lu berdua, dia bilang gitu. Suatu lu kecil, gue biayain lu sekolah, gitu kan. Diungkit semua tuh
sama Pak Dani. Terus pas lu mau nikah pun gue bantu biayain semua. Kaget dong adik-adiknya, kok jadi perhitungan gini sih kak? Awalnya kan lu dulu pas sebelum ada info kayak gini, lu bilang ke kita ini lu ikhlas sebagai kakak menolong adiknya, ya kan? Tapi giliran udah mau pembagian harta seperti ini, lu mau bagi harta kayak gini, dan rumah ini mau dijual, kok lu kayak serakah gitu. Kesel dong adik-adiknya kan? Dan di situ didengar oleh istri dari Pak Rizky dan Pak Devka dong, pasti kan ikut pasti, ya kan? Pada kesel semua tuh, akhirnya nggak terima. Akhirnya mereka pulang tanpa ada kesepakatan. Mereka pulang, adik-adiknya ini Pak Rizky dan Pak Devka. Dah, istri dari Pak Rizky istilahnya merongrong atau marah. Pak, jangan mau. Masa cuma dapat 15%? Kompor. Jangan mau, bagaimanapun kan itu istilahnya rumah peninggalan orang tua bapak, maksudnya kan. Rumah juga itu gede loh, gak kecil. Istilahnya gitu kan. Dikomporin terus tuh sama istrinya Pak Rizky. Tapi kalau Pak Rizky orangnya emang legowo lah. Ya udahlah, Bu, apa adanya. Nggak usah diributin soal harta warisan, gituin kata Pak Rizky. Kita mah ikhlas bayar, kalau emang dia mau ngambil hak yang bukan haknya, biarin tadi kena pada saatnya juga. Istilah gitu kata Pak Rizky. Ternyata dibalik itu semua, istri dari Pak Rizky nggak terima, kayak dendam, marah. Apalagi pas saat pertemuan tersebut, Pak Dani ini kayak menghina keluarga dari Pak Rizky lah istilahnya, ngerendahin, ngejatohin lah secara finansial mereka gitu kan. Di situ istri dari Pak Rizky benar-benar nggak terima. Akhirnya keluarga dari Pak Rizky, istrinya ini terutama, tanpa sepengetahuan Pak Rizky suaminya, diam-diam menemui seorang dukun. Minta tolong sama dukun tersebut. Bah, nih saya minta tolong kerjain keluarga saya. Ini fotonya, ini untuk maksudnya rambutnya atau persyaratan lah untuk melakukan ritual santet. Akhirnya semua terpenuhi untuk persyaratan tersebut. Kata Mbah Dukunnya, oke, gua kerjain, tapi bertahap, pelan-pelan aja. Kata Mbah Dukun gitu. Kata istrinya Pak Rizky, ya udah ya, saya pengen pelan-pelan juga, jangan langsung diinin Mbah, kita siksa pelan-pelan. Setelah kejadian pertemuan itu, selang 2 bulan, istri dari Pak Dani sakit tiba-tiba. Tapi sebelum sakit itu, Pak Dani merasakan kejanggalan, yang dimana di rumah tersebut kayak hawanya tuh beda. Ketika malam, Pak Dani lagi ke dapur mengambil air minum, dia mendusin, kayak ada bayangan sekelebat. Terus anaknya sering mendengar kayak suara ngegerem, sosok ngegerem. Nah, selang berapa lama itu, pas kedua bulan tersebut yang gue bilang tadi, istrinya Pak Dani sakit. Posisinya itu sakitnya itu nggak wajar. Panas tinggi, demam, kepala kayak kelingan, pusing, benar-benar kayak berat. Kepala tuh berat banget. Dicek dong akhirnya sama Pak Dani, yuk Bu, kita berobat ke rumah sakit. Kita cek, ibu sakit apa sih? Dicek, di CT scan semuanya. Kata dokter, ini normal-normal aja Pak, nggak ada gimana-gimana ibu. Nanti ya udah nih, saya kasih resep obat untuk kayak vertigo lah istilahnya. Mungkin karena vertigo kan, berpikir dokter seperti itu. Ini saya kasih resep obat, silakan diminum untuk istrinya obat tersebut. Setelah itu tidak kunjung sembuh, malah kelamaan rambut dari istrinya Pak Dan ini rontok, botak, cok. Maaf ya, kanker. Betul. Bulan ketiga botak rambutnya,
botaknya di tengah. Di sini ada rambut, di sini nih samping-sampingnya ada rambut, di tengah tuh botak dan lama-lama bernanah. Rambutnya? Kulit kepalanya. Anjir. Kulit kepalanya bernanah, bau busuk keluar. Sampai warga sekitar atau tetangganya pun nanya dong, itu anggapannya isinya Pak Dani ini ya, Pak Dani ini teh lilis lah. Teh lilis kemana Pak, kok nggak pernah nongol ya Pak Dani? Iya lagi sakit dia. Oh lagi sakit. Iya soalnya udah hampir 2 bulan ini nggak nongol, kata tetangga sekitar ya. Kita boleh jenguk nggak? Sama Pak Dani nggak boleh dibolehin karena takutnya jadi omongan warga sekitar gimana kan pastinya. Lama kelamaan tubuhnya istri dari Pak Dani makin kurus, kemakan penyakit, terus udah gitu yang tadi gue bilang benanah sampai parah dah istilahnya. Akhirnya Pak Dani heran dong, kenapa istri gue kok bisa kayak gini? Kayaknya bukan suatu hal yang benar nih kayaknya. Akhirnya Pak Dani memutuskan membawa istrinya ke orang yang ngerti lah, misalnya orang pinter. Iya. Dibawalah istrinya, terus langsung Pak Ustadz ngomong, kamu pernah melakukan kesalahan ya? Pernah nyakitin perasaan orang ya? Kaget dong Pak Dani. Kata Pak Ustadznya. Rumah sakitnya iya nggak jelas. Panggil Ustadz, dia berobat kan gue bilang tadi ke orang pinter. Terus Pak Ustadz bilang kan, Pak Ustadznya bilang, kamu pernah nyakitin perasaan orang ya, sampai kamu dikejadian kayak gini. Bingung dong Pak Dani. Saya nggak pernah nyakitin perasaan orang, saya nggak pernah ngapa-ngapain orang ataupun gimana pun nggak pernah Pak Ustadz. Coba kamu pikir, ini soalnya bukan penyakit biasa kata Pak Ustadz. Ini kamu dapat kiriman santet. Tapi diincar istri kamu dulu yang dihajar katanya, kata Pak Ustadz sebut. Coba kamu pikir-pikir, kamu pernah ngelakuin kesalahan nggak? Baik kepada keluarga kamu lah utamanya, karena yang saya lihat ini kata Ustadznya ya, ini bukan orang jauh, keluarga sendiri kok. Kaget dong Pak Dani. Akhirnya nggak berapa lama Pak Dani nyuruh adik-adiknya datang. Tolong lu ke rumah gua. Ke rumah ini maksudnya. Datang dah adiknya 2 orang itu, Bapak Rizky dan Pak Rifka kan. Kenapa bang? Ini gue lagi ada musibah. Kata Pak Imian kan, kata Pak Dani. Istri gue sakit, yang dimana kata Pak Ustadz, ini sebuah kiriman. Bukan orang jauh, keluarga sendiri. Kaget dong adik-adiknya. Maksud lu apa? Lu nuduh kita? Begituin dong, kata Pak Rizky sama Pak Rifka ini. Lu nuduh kita nih? Demi Allah kata Pak Rizky, gua nggak bakalan ngelakuin hal sekeji itu, apalagi kepada abang gua sendiri, keluarga abang gua sendiri. Nggak bakalan gua ngelakuin hal tersebut, kata Pak Rizky. Terus akhirnya di sini Pak Dadi meminta maaf kepada adik-adiknya. Meminta maaf. Gue minta maaf kalau gitu, gue mohon minta maaf banget kalau memang gue ada salah, kata Pak Dani. Dari semua hal kehilapan gue, apalagi terkait yang kemarin, perundingan kita tentang warisan ini, gue minta maaf banget. Dia bilang gitu kan. Ya udah namanya adik kan pasti, ya udah kak, intinya gue gak gimana juga, lu nggak ngedendam sama lu. Dibilang adik ini ngomong dia nggak ngedendam sama lu, nggak ngerjain keluarga lu juga. Istilah kita berdoa, yang penting berdoa sama-sama untuk fokus kesehatan istri lu, kata adik-adiknya nih. Ya udah akhirnya serang berapa lama kejadian aneh tambah muncul lagi, yang dimana sekarang yang dihajar anak-anaknya, dibikin merasa risau, takut. Jadi tiap malam kan si Febri ini punya kakaknya ini sering surupan. Tiap malam Jumat kesurupan, entah itu bermacam-macam makhluk yang dimasukin ke tubuh, yang masuk tubuh kakaknya ini kan. Semakin bingung kan,
Padan ini. Ya Allah, nih kok keluarga gue jadi makin kayak gini. Apa gimana? Apa gue harus pindah aja rumah ini? Maksud gue bener-bener gue jual terus gue bagi atas secara baik-baik ke adik-adik gue gitu kan. Cara adil gitu kan. Ya ya udah akhirnya Padani memutuskan jual rumah langsung membagi secara adil. Ternyata adik maksudnya istri dari Pak Rizky ini masih belum terima, masih kesel lah bahasa kasarnya. Mungkin masih namanya orang udah gondok kali ya, masih dendam gitu kan. Karena omongan perkataan daripada yang menghina dia waktu itu kan, keluarga dia. Pindah Padani ke rumah yang baru, ternyata diselidikin sama istrinya Pak Rizky ini. Oh, Dicari tahu dipindah kemana nih orang. Dapatlah alamat Pak Dani yang baru, rumah yang baru. Terus pada malam Jumat ternyata istri dari Bapak Rizky kayak menaburkan tanah kuburan di depan rumah wilayah Pak Dani di rumah baru tersebut. Sontak pas pagi pun kaget dong. Iya. Ini tanah apaan? Tahu-tahu di depan rumah gua. Tanah dari mana? Usut ternyata pas saat kejadian istrinya Pak Rizky nebarin itu dilihat sama kalau kata kita Hansip. Oh, yang patroli. Patroli ngelapor. Pak Dani kemarin saya lihat ada cewek datang depan rumah Pak Dani muter-muter aja sih. Kata gitu kata Hansipnya. Tapi saya nggak tahu dia ngapain. Pokoknya dia diem muter-muter aja. Ditanya dong sama Pak Dani. Ciri-ciri gimana Kang? Berjilbab kata gitu kan. Berjilbab. Ada telalernya. Terus mukanya kayak agak kearap-arapan gitu kan. Ya cirinya. Langsung kan Pak Dani tuh kayak ciri-ciri dari istri adik gua si Rizky. Ya jangan ada apa nih, itu kan curiga kan pasti kan. Akhirnya datanglah terus si Pak Dani nyuruh Rizky aja yang datang kan ke rumah dia yang baru ini. Ki lu tolong datang ke rumah gua. Datanglah Pak Rizky. Ki gue jujur kemarin Hansip ada yang memergoki wanita kayak menaburkan sesuatu di depan rumah gua. Tapi ciri-cirinya ini kayak bini lu. Kaget dong Pak Rizky. Lu jangan nuduh bini gua, maksud lu apa gitu kan. Lu ada bukti nggak? Jangan cuma kata orang. Bisa itu orang berbohong kan banyak gitu kan istilah. Karena emang Pak Rizky ini nggak tahu apa-apa kan istilahnya kan. Lu jangan nuduh, jangan lu pikir apa yang dialami istri lu ini itu ulah dari bini gua. Gitu kan nggak terima dong istilahnya pasti kan Pak Rizky. Lu jangan asal nuduh, lu nggak ada bukti, apalagi kalau lu bilang ini santet. Mana emang santet ada buktinya gitu kan. Ya udah tuh. Pulang gitu Pak Rizky kesal, pulang ke rumah cerita sama bininya. Ayah nggak terima mah, kenapa ya Mamang? Iya, masa tadi Bang Dani nyuruh aku ke rumah, katanya Mama ke rumah mereka naburin suatu hal. Kaget dong isinya. Ah itu mah bohong Pak, gitu kan, bohong Pak. Mana mungkin sih Mama ke situ, ngapain juga Mama kan istilah buat apa gitu, ngeles gitu kan. Pasti itu pasti. Udah tuh saking udah mungkin kalang kabutnya kali bini takut ketahuan atau gimana. Esokannya ya saya nemuin lagi dukunnya. Mbah tolong udah sikat aja. Habis ini keluarga. Matiin aja sikat. Berkata dukun ya udah lu siapin semua persyaratannya, ayam cemani gitu-gitu semuanya lah istilahnya kan. Ayam cemani, pala kerbau udah semuanya kayak gitu. Nanti gua kerja di malam 1 Suro. Udah tuh
karena istri dari Pak dan ini masih belum sembuh juga kan, sudah hampir berbulan-bulan nih, Cok. Iya. Terus paranormal ini ngajak istrinya Pak Dani untuk di sini berobat. Mungkin kalau kata kita gurunya, Iya, gurunya. Jadi karena istrinya Bapak Dani ini udah lama sakitnya kan, udah berbulan-bulan ya kan, Cok. Akhirnya dari orang pintar ini bilang, istri kamu nanti saya bawa ya ke orang mungkin yang lebih bisa dari saya, itu guru saya gitu kan. Nanti perwakilan keluarga kamu apa siapa ikut sama saya temenin istri kamu gitu istilahnya. Karena posisi itu juga karena kan Pak Dani nggak bisa ikut nemenin anak-anaknya. Anak-anaknya juga kan posisinya lagi ujian, Cok. Gitu kan. Kecil. Masih berak kecil istilahnya. Mau ujian sekolah juga istilahnya juga kan. Ada anak bontot masih kecil. Ya udah akhirnya pergi istrinya Pak Dani bersama ustadz tersebut ke rumah gurunya, istilahnya orang pintar tersebut. Pas mereka pergi, pas keesokannya malam pas satu suro. Seperti janji dari dukun itu, gua kerjain nih keluarga malam satu suro. Iya. Pas habis selesai Isya, Cok Febri yang ngirimin ini, dia kayak ngelihat sebuah sosok tinggi besar, mungkin bertanduk juga ya, bertanduk, terus mata merah, sedang berdiri di depan rumahnya. Dia bilang dong bapaknya, Pak, itu ada apaan itu kok? Serem banget sih Pak di depan rumah. Kayak yang kayak makhluk tinggi besar gede. Oke. Langsung dong Pak Dani ke depan. Dilihat nggak ada apa-apa. Ya tuh akhirnya Pak Dani nyuruh anak-anaknya tidur. Udah kamu tidur semua istirahat. Besok sekolah. Nyuruh Cok Febri sama kakaknya tes salsa tidur. Udah gitu selesai itu, pas saat Pak Dani lagi diam, tiba-tiba kerasukan yang sosok tersebut. Iya. Cok Febri denger nih, kok berisik apa sih tuh di dapur, gubrak pecah-pecahin gitu-gitu, pecah-pecahin kayak gelas gitu-gitu semuanya. Keluar doh Cok Febri beserta kakak dan adiknya keluar kamar. Bapak manggil orang tuanya, bapak ngapa Pak, bapak ngapa. Di saat itu ternyata sosok itu memegang pisau. Kan dia masukin tubuh kan, mau masukin tubuh Pak Dani dan menancapkan pisau tersebut langsung ke tubuhnya. Jadi pas kerasukan ngambil pisau. Iya. Di situ langsung kaget kan, istilah anak-anaknya langsung telepon emaknya. Mama, bapak ini nih kesurupan gitu kan. Terus tusukin pisau ke badan. Langsung akhirnya setelah ustadz tersebut yang paranormal ya, atau istilahnya orang yang pintar tersebut bersama istrinya dan keluarga langsung balik pulang ke rumah, menemukan jasad dari Pak Dadi udah nggak ada. Langsung meninggal, dibawa ke rumah sakit udah nggak ketolong, Cok. Udah nggak ketolong. Shock dong istrinya, ya Allah apa ini kok bisa kayak gini keluarga gua. Dari kejadian itu udah masa tenang tuh, udah dipikir istrinya udah nggak terjadi apa-apa lagi nih, udah beres dipikir istrinya nih siapa Dani. Dan keadaan isi Pak Dani pun setelah kejadian matinya Pak Dani ini berakhir pulih pelan-pelan. Rada sembuh. Iya, pelan-pelan rada pulih, berpikir udah selesai, ternyata nggak sampai situ. Pas malam Jumat Kliwon, pas saat Cok Febri ibunya sama kakaknya lagi ngaji yasinan. Nah, lagi yasinan tiba-tiba kayak ada angin menerjang, Cok, pintu jebret. Pintu dak. Kaget dong keluarga. Astagfirullahaladzim, itu apaan itu? Sayup-sayup kedengaran suara kayak menggerem. Oh gitu kan.
sontak isi dari Pak Dan ini baca-bacaan kan, ngaji semua, ya Allah jangan sesosok makhluk itu memasuki tubuh si Bontot, Oh. si yang Si Cynthia. si Cynthia masuk tubuh si Bontot, kerasukan, dia lari keluar rumah, ngebuka pintu semuanya, dia lari kan pasti kan kebuka pintu kan, Oh. dia lari keluar gerbang, lari kayak ke dalam inian, kayak bisa dibilang kayak ini sih kebun gede dah, kebun luas. Dia masuk ke situ, kayak ada, ternyata di situ kan namanya pohon kan pohon bambu ya coy ya. Iya. Ada pohon bambu, pasti ada yang runcing-runcing juga kan. Ketancep cok, Si Bontot tuh anjir. ketancep badannya dek. Ya Allah. Keluarganya pak kaget, ibunya ada kakak-kakaknya sampai teriak histeris, ya Allah dek, langsung dibawa ke rumah sakit, nggak ketolong juga. Waduh. Meninggal juga. Akhirnya istrinya Pak Dani menemui Ustadz, Pak Ustadz tolong banget nih, tolong saya minta tolong banget, tolong jangan sampai ada lagi hal ini kejadian yang menimpa kepada keluarga saya. Suami saya udah kena, anak saya yang Bontot kena juga, jangan sampai kedua anak saya pun kena juga ini. Iya. Akhirnya kata Pak Ustadz, ya udah saya bantu ini semuanya, saya selesain, saya minta tolong guru saya juga. Setelah dari itu sekian 1 bulan berlalu, ternyata istri dari Bapak Rizky mengalami sakit yang sama. Jadi kayak kena karmanya, berbalik kena karmanya apa yang terjadi, yang pernah dialami istri dari Bapak Dani, kejadian di istrinya Pak Rizky. Setelah itu akhirnya istri dari Bapak Rizky meninggal karena nggak kuat, dan di situ kebuka semuanya. Akhirnya dari Pak Ustadz juga ngomong kepada Pak Rizky, ini mungkin kamu nggak tahu, kata Pak Ustadz ya, tapi istri kamu telah melakukan hal yang tidak baik kepada keluarga kakak kamu, akhirnya berefek kepada dia juga. Efek samping ngeri cok. Tapi setelah istrinya Pak Rizky meninggal, udah berakhir semuanya nih. Udah berakhir semuanya. Karena kan keduknya dia. Iya, dalangnya udah nggak ada ya. Dalangnya udah nggak ada. Gara-gara harta warisan. Karena harta warisan. Nyawa. Gila kata gue. Pak Rizky, ya ini ulah dari Pak Dani juga sih. Iya, betul. Karena pembagian nggak adil, serakah, terus menghina juga kan keluarga dari mulutnya. Bisa dibilang ya namanya lidah lebih tajam dari pisau, bener adanya. Peribahasa kan gitu. Jadi gitu guys, cerita yang dikirimkan oleh Cok Febri ke email Numpang Cok, dimana ini kejadiannya benar terjadi kepada keluarga Cok Febri, yang dialami ayah dan adik kecilnya meninggal dunia. Iya, betul. Karena ya kehilafan dari Pak Dani membagikan sebuah harta warisan yang tidak secara merata ya. Betul. Dan akhirnya dari istrinya Pak Rizky juga meninggal dunia karena akibat ulah dari beliau yang menyantet keluarga dari Pak Dani. Cuman karena harta warisan guys, semua manusia bisa gelap mata. Betul. Karena menginginkan harta, apapun bisa dilakukan. Tapi emang kalau ngomongin uang sensitif banget. Asli itu sensitif coy. Jadi hal-hal warisan itu kan pasti namanya nggak 100.000 200.000. Betul. Makanya kalau untuk pembagian harta seperti itu lebih baiknya itu ada saksi dari pihak luar. Iya. Benar. Nggak hanya dibagikan dari keluarga kita aja. Betul. Harus ada saksi dari pihak luar dipanggil karena biar dibagikan secara merata. Yang mudah-mudahan kedepannya itu nggak terjadi pada keluarga kita ya guys ya. Amin. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT. Semoga kita semua nggak gelap mata yang dengan namanya harta ya. Betul. Harta bisa dicari guys, tapi kalau nyawa itu udah nggak ada gantinya. Jadi jangan sampai kalian atau kita semua melakukan hal-hal yang bodoh.
Jadi bagaimana guys cerita yang dikirimkan Cok Febri? Apakah menurut kalian horor, seram? Kalau menurut kita itu sangat menyeramkan sih guys. Karena ini terjadi dengan nyata di keluarga Cok Febri. Lagi udah bawa nyawa ya. Iya. Nyawa. Jadi cukup sekian aja guys cerita yang dikirimkan oleh Cok Febri. Dan jangan lupa kalian selalu dukung channel YouTube kita. Semoga channel YouTube kita selalu semakin berkembang. Amin. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube kita, pastikan kalian subscribe. Kalian dengarkan cerita kita sampai habis. Karena nanti kita akan mendatangkan narasumber dan kita akan memberikan cerita-cerita yang menarik untuk kalian. Jadi buat kalian, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita kita. Semoga ibadah puasa kalian diberikan kelancaran. Dan kita akhiri saja malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang cok. Numpang cok.